Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri, saya Elina Rafriani dengan NIM 1803714 akan menjelaskan pengertian dari pembelajaran kooperatif. Pengertian pembelajaran kooperatif yang pertama adalah menurut Bills dan M. Boyle. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang melibatkan siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Siswa bekerja untuk memenuhi semua kebutuhan dasar psikologis, yaitu yang pertama, pilih. Artinya, diterima dan bagian dari kelompok. Yang kedua ada power, artinya memungkinkan siswa untuk mendapatkan penguasaan atas tugas mereka. Yang ketiga adalah kebebasan, artinya siswa diberi kebebasan atas pekerjaannya sendiri. Pengertian pembelajaran kooperatif yang kedua adalah menurut Richard M. Felder dan Rebecca Brain S., yaitu pembelajaran kooperatif adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa bekerja dalam kelompok kecil dalam situasi menyenangkan sehingga tercipta hasil pembelajaran maksimal dan diperoleh kepuasan dari kinerja kelompok tertinggi. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang melibatkan siswa untuk bekerja sama dan aktif dalam kelompok kecil dengan tingkat kemampuan berbeda untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria Indriani. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik dari pembelajaran kooperatif. Adapun karakteristik pembelajaran kooperatif menurut Agus Supriyono 2009, yang pertama, pembelajaran secara tim. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran secara tim. Oleh karena itu, tim harus mampu membuat setiap siswa belajar dan harus saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, didasarkan pada manajemen kooperatif. Fungsi perencanaan menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif memerlukan perencanaan yang matang agar proses pembelajaran berjalan secara efektif melalui langkah-langkah pembelajaran yang sudah ditentukan. Untuk itu, perlu diatur tugas dan tanggung jawab setiap anggota kelompok. Selanjutnya, yang ketiga, kemauan untuk bekerja sama. Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan secara kelompok. Oleh sebab itu, prinsip kerjasama perlu ditekankan dalam proses pembelajaran kooperatif setiap anggota. Bukan hanya harus diatur tugas dan tanggung jawab saja, tetapi juga ditanamkan perlunya saling membantu, misalnya yang pintar membantu yang kurang pintar. Yang keempat, keterampilan bekerja sama. Kemauan untuk bekerja sama itu kemudian dipraktikkan melalui aktivitas dan kegiatan yang digambarkan dalam keterampilan bekerja sama. Dengan demikian, siswa perlu didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lain untuk memecahkan masalah bersama-sama. Nah, selanjutnya saya Evi Nur Hikmah dengan NIM 1802228. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ciri-ciri pembelajaran kooperatif menurut Isyuni, yang dimana terdiri dari 5. Yang pertama yaitu setiap anggota memiliki peran. Maksud dari memiliki peran di sini, jadi setiap anggota kelompok harus memiliki perannya masing-masing. Hal tersebut agar tujuan pembelajaran dapat terwujud dan tugas-tugas yang diberikan dapat terlaksana dengan baik dan juga benar. Oleh karena itu, sebagai ketua kelompok harus mampu membagi anggota kelompoknya untuk mendapatkan perannya masing-masing, sehingga tidak ada anggota kelompok yang hanya diam saja atau hanya numpang nama. Yang kedua, yaitu terjadi hubungan interaksi langsung di antara siswa. Maksudnya yaitu antara siswa harus mampu berinteraksi dan berkomunikasi sehingga tidak ada yang diam dan diam. Namun siswa tersebut harus secara tatap muka untuk bertukar pikiran,
berkomunikasi, saling mengeluarkan ide dan pendapatnya. Karena tentu saja setiap siswa itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Maka dari itu, dalam kelompok tersebut semuanya harus mencurahkan ide pikirannya sehingga menjadi satu. Yang ketiga, setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas belajarnya dan juga temannya. Maksudnya yaitu setiap anggota kelompok tersebut setelah memiliki perannya masing-masing, maka dia harus menuntaskan kewajibannya untuk menyelesaikan tugas tersebut secara baik dan benar. Namun, karena dia menjadi anggota dari kelompok, maka dia pun bertanggung jawab tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk atas nama kelompok tersebut. Sehingga jika ada temannya yang belum selesai mengerjakan, maka harus sama-sama saling membantu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Yang keempat yaitu guru membantu mengembangkan keterampilan interpersonal kelompok. Nah, di sini guru harus bisa mengembangkan keterampilan antar anggota kelompok. Keterampilan interpersonal ini sangat penting agar tercapainya suatu kesuksesan. Adapun keterampilan interpersonal kelompok yang harus dicapai yaitu seperti keterampilan dalam mendengarkan, keterampilan umpan balik, bahkan keterampilan dalam menyelesaikan suatu masalah tersebut. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan, sehingga guru di sini tidak membimbing siswanya, membimbing kelompoknya dari awal sampai akhir. Akan tetapi guru tersebut hanya mampu berinteraksi dengan kelompoknya jika kelompok tersebut memang betul-betul memerlukan bantuan dari gurunya. Sementara jika kelompok tersebut tidak membutuhkan guru, maka selebihnya guru harus menyerahkan semua pekerjaannya kepada kelompok tersebut. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe pembelajaran kooperatif. Yang pertama ada STAD atau Student Team Achievement Division. Pembelajaran STAD ini lebih menekankan kepada aktivitas atau interaksi siswa untuk saling membantu dalam memahami materi untuk mencapai pembelajaran yang maksimal. Contoh langkah pembelajaran STAD ini. Yang pertama, membentuk kelompok. Nah, setiap kelompok terdiri dari 3-5 orang siswa. Nah, di dalam kelompok tersebut pula harus terdiri dari siswa yang pemahamannya tinggi, sedang hingga rendah. Yang kedua, guru menyampaikan materi. Nah, materi ini berupa permasalahan dari materi tersebut, atau bisa juga guru memberi contoh dari materi tersebut. Nah, yang ketiga, diskusi siswa. Nah, siswa yang belum terlalu memahami materi boleh menanyakan materi tersebut kepada teman sekelompoknya. Dan yang keempat, guru memberi kuis atau soal. Nah, kemudian setiap siswa harus menjawab kuis tersebut. Kuis ini tidak per kelompok tetapi per individu. Nah, selanjutnya guru menghitung poin dari kuis tersebut. Nah, poin-poin ini dihitung dari setiap siswa untuk membentuk skor kelompok. Nah, selanjutnya yang terakhir, kelompok yang skornya paling tinggi diberi penghargaan. Tipe pembelajaran kooperatif yang kedua yaitu TGT. Kepanjangannya yaitu Team Games Tournament, di mana pada tipe ini menekankan kepada pengelompokan siswa dengan nilai akademik yang berbeda dalam kelompok kecil secara kolaboratif. Contoh langkah pembelajarannya yaitu yang pertama, guru menyajikan materinya terlebih dahulu. Nah, yang kedua, siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Nah, masing-masing kelompok terdiri dari 4-6 orang. Setelah kelompok terbentuk, selanjutnya guru memberi soal untuk dikerjakan secara berkelompok atau didiskusikan. Selanjutnya yaitu turnamen. Nah, pada langkah turnamen ini, setiap anggota kelompok mengirimkan satu anggotanya untuk mengikuti pertandingan. Nah, setiap siswa yang dikirimkan akan berkompetisi untuk memperoleh skor sebanyak mungkin. Nah, guru mungkin juga akan memberikan soal.
Kemudian soal tersebut harus dijawab secara individu. Selanjutnya guru akan menilai atau menghitung skor tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir, guru akan memberi penghargaan kepada kelompok yang skornya lebih tinggi. Yang ketiga yaitu ada group investigation, di mana pada tipe ini lebih menekankan kepada partisipasi atau aktivitas siswa untuk mencari sendiri bahan ajar atau informasi melalui bahan-bahan sumber yang tersedia untuk dipelajari. Langkah pembelajarannya yaitu seleksi topik. Nah, di mana guru menjelaskan garis besar materi yang akan dipelajari. Kemudian siswa dibebaskan untuk mencari topik sendiri, topik apa yang akan mereka hadapi atau mereka pelajari. Siswa membentuk kelompok sesuai topik yang akan mereka pelajari. Selanjutnya, siswa merencanakan apa yang telah dirumuskan oleh kelompoknya masing-masing dan mencari sumber bahan ajar, boleh di dalam kelas atau di luar kelas. Setelah siswa mendapatkan sumber bahan ajar atau informasinya, kemudian siswa menganalisis atau menyimpulkan menjadi materi. Nah, kemudian materi tersebut dipresentasikan di depan kelas bersama sekelompoknya. Kemudian guru mengevaluasi atau meluruskan materi tersebut yang sudah disajikan. Tipe pembelajaran kooperatif selanjutnya yaitu Team Assisted Individualization, di mana tipe ini lebih menekankan kepada pengelompokan lalu dikolaborasikan secara individu. Nah, langkah pembelajarannya yaitu yang pertama tes penempatan, di mana nilai siswa yang tinggi digabungkan dengan yang rendah agar membentuk kelompok yang heterogen. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa. Kemudian siswa diberi kesempatan untuk mempelajari materinya secara individu. Selanjutnya, guru memberi soal untuk dikerjakan oleh setiap individu siswa. Setelah itu, masing-masing siswa saling mengoreksi hasil pekerjaan teman satu kelompoknya, lalu mencari penyelesaiannya. Kemudian, siswa diberi kesempatan untuk berdiskusi kembali dan menyelesaikan tugas yang diberikan kepada guru secara berkelompok. Kemudian, nilai individu dari setiap siswa tadi dan nilai kelompok disatukan. Kemudian, dihitung secara individu skor tersebut untuk membentuk skor kelompok. Dan yang terakhir, guru memberi penghargaan kepada setiap kelompok yang mendapatkan skor tertinggi. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Nah, pembelajaran ini juga sama dengan tipe-tipe yang lainnya, yaitu bekerja sama dengan siswa lain untuk mencapai hasil yang maksimal. Langkah pembelajarannya yaitu yang pertama membentuk kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4-6 orang. Setiap kelompok diberi subtopik yang berbeda. Selanjutnya, setiap kelompok membaca dan mendiskusikan subtopik masing-masing kelompok dan menetapkan anggota kelompok yang ahli untuk digabungkan kepada kelompok ahli. Anggota ahli masing-masing kelompok berkumpul untuk mengintegrasikan semua subtopik yang telah diberikan. Kelompok ahli berdiskusi untuk membahas topik yang sudah diberikan tadi untuk saling menguasai materi tersebut. Setelah memahami materi, kelompok ahli menyebar dan kembali kepada kelompoknya masing-masing dan menjelaskan materi tersebut kepada rekan kelompoknya. Terakhir, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi tadi di kelasnya masing-masing. Halo semuanya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Hanifah Fauzia dengan NIM 1806000. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai kelebihan dari model pembelajaran cooperative learning. Ada beberapa kelebihan dari model pembelajaran cooperative learning, diantaranya yaitu
Yang pertama, menimbulkan suasana yang baru dan menyenangkan dalam pembelajaran. Nah, kenapa dikatakan dapat menimbulkan suasana baru dan menyenangkan? Ada yang tahu? Ya, karena sebelumnya kan hanya dilaksanakan pembelajaran secara konvensional, yang mana yaitu hanya ceramah dan tanya jawab saja. Nah, hal ini menyebabkan kurangnya memberi motivasi dan semangat saat belajar. Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif, nampak suasana itu menjadi lebih hidup karena model pembelajaran cooperative learning ini lebih menekankan siswa untuk aktif saat pembelajaran. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu model pembelajaran kooperatif ini merupakan metode yang efektif untuk mengembangkan program pembelajaran terpadu. Nah, perlu kita ketahui saat ini pada kurikulum 2013 pembelajarannya itu menggunakan pembelajaran terpadu, sehingga model pembelajaran cooperative learning ini salah satunya bisa dipakai dalam pembelajaran kurikulum 2013. Nah, tidak hanya pada model pembelajaran ini tidak hanya mengembangkan kemampuan kognitifnya saja, akan tetapi juga dapat mengembangkan aspek afektif dan aspek psikomotor peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Nah, pada model pembelajaran cooperative learning ini, kegiatan pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik atau student center, sehingga peserta didik dapat ikut serta dalam diskusi dan saat pembelajaran. Nah, tak hanya diskusi dengan guru, akan tetapi dapat berdiskusi dengan teman sebayanya. Ternyata pemberian motivasi dari teman sebayanya mampu mendorong semangat untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu mampu mengembangkan kesadaran diri peserta didik terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan, baik di lingkungan sekolah, keluarga, atau lingkungan tempat bermainnya. Nah, dengan melakukan kerja kelompok atau diskusi, maka akan timbul perasaan empati dan simpati terhadap orang lain dan timbul perasaan ingin membantu kepada peserta didik lainnya yang sedang mengalami kesulitan, sehingga mampu mengembangkan social skill pada diri peserta didik. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu mampu melatih peserta didik dalam komunikasi, seperti berani mengemukakan pendapat, berani dikritik, maupun menghargai pendapat orang lain. Dalam model pembelajaran ini, komunikasi interaksi antara guru dengan peserta didik maupun peserta didik dengan peserta didik lainnya dapat membantu melatih komunikasi peserta didik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai kelebihan dari model pembelajaran cooperative learning. Ya, saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Putri Ayunia Lestari dengan NIM 1802220. Yang pertama, untuk kekurangan pembelajaran cooperative learning ini ada 4. Yang pertama, kemungkinan akan terjadinya ketidakstabilan peserta didik di kelas. Maksud ketidakstabilan di sini artinya peserta didik ketika dikelompokkan akan merasa bahwa dia tidak cocok, atau setelah dikelompokkan dengan peserta didik lainnya itu akan menimbulkan keributan-keributan karena saling berbicara satu sama lain gitu, berdiskusi. Nah, itu. Lalu yang kedua, ada banyaknya peserta didik tidak senang apabila disuruh bekerja sama dengan yang lainnya. Nah, ini terkadang peserta didik atau siswa ini berbeda karakternya setiap siswa, maka ada yang minder dan ada yang memang unggul gitu, lebih percaya diri. Nah, kebanyakan atau seringkali peserta didik ini kurang gitu untuk bekerja sama dengan peserta didik yang lainnya yang berbeda latar belakangnya atau karakternya dengan dia. Lalu yang ketiga, ada perasaan was-was pada anggota kelompok akan hilangnya karakteristik atau keunikan
pribadi peserta didik karena harus menyesuaikan dengan diri dengan kelompok. Nah, di sini seperti yang tadi ya, ketika kita dimasukkan atau dikelompokkan dengan orang-orang yang pintar gitu, orang-orang yang biasanya pendiam akan merasa ini bukan aku gitu, ini bukan merasa terasingkan gitu dengan adanya kelompok digabungkan dengan orang-orang yang memang bisa untuk berbicara atau public speakingnya bagus gitu. Nah, yang keempat itu banyak peserta didik takut bahwa pekerjaan tidak akan terbagi rata atau secara adil, bahwa satu orang harus mengerjakan seluruh pekerjaan tersebut. Nah, di sini berarti ketika pembagian kelompok, karena di kelompok itu merasa ada yang lebih pintar, maka yang biasa-biasa saja itu merasa ya udah pekerjaan ini diberikan saja ke yang lebih pintar, dan yang lebih pintar tuh malah nantinya lebih bilang ini pekerjaannya sama saya semua, kenapa yang lain tidak mengerjakan, seperti itu mungkin. Nah, bisa terjadi hal-hal yang tadi disebutkan dalam pembelajaran cooperative learning ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.